Ikhwani wa akhwati jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini memasuki malam ke-17, menunjukkan kita sudah melewati setengah dari Ramadan, yang juga berarti sebentar lagi Ramadan akan pergi dan meninggalkan kita semua. Nabi SAW bersabda dalam hadis Jabir bin Samurah, dalam riwayat Imam Nasai dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu rajulin adraka Ramadan thumma salakh wa lam yaghfar lahu." Sungguh sangat merugi seorang yang Allah Subhanahu wa taala masih izinkan berjumpa dengan Ramadan, namun Ramadan pergi dalam keadaan dosa orang tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah mengatakan Ramadan khusus? Yang ketika seorang diizinkan berjumpa dengan bulan ini dan Ramadan pergi, orang tersebut tidak diampuni, maka dia manusia paling merugi. Kenapa tidak pada bulan-bulan yang lain? Ini dikarenakan pada Ramadan ada amalan-amalan dan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan tidak pada bulan-bulan yang lain. Amalan-amalan tersebut Allah jadikan sebagai sebab diampuninya dosa seorang hamba. Misalnya amalan terbaik di bulan ini, bulan Ramadan, amalan terbaik adalah puasa. Karena puasa adalah amal yang wajib dan tidak ada yang mengalahkan derajat amalan wajib. 1000 kali seorang melakukan puasa sunnah tidak akan mengalahkan 1 hari puasa di bulan Ramadan. Karena dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Siapa saja yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, sungguh aku akan umumkan perang terhadapnya, dan tidak ada satu amalan yang hambaku mendekatkan diri kepadaku, bertaqarrub dengan melakukan amalan tersebut yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan terhadapnya. Maka dari sini para ulama mengambil kesimpulan, ibadah, amalan yang wajib tidak akan pernah bisa digantikan oleh amalan yang sunnah. Walaupun bisa disempurnakan, tapi tidak bisa digantikan. Maka kita dengarkan dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang puasa Ramadan, kata beliau, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja berpuasa di bulan Ramadan dikarenakan motivasi keimanan dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Perhatikan, ini amalan pertama yang khusus Allah jadikan di bulan Ramadan sebagai sebab diampuninya dosa seorang hamba. Maka ketika Ramadan ini berlalu dan dia tidak manfaatkan benar-benar dengan puasa sebagaimana yang Allah inginkan, bukan sebagaimana puasa sebagaimana yang kita lakukan. Harus dibedakan puasa yang Allah inginkan dan puasa yang kita kerjakan. Puasa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan sebagaimana dalam riwayat Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari dan selainnya, "Man lam yada' qawl az-zur wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun bi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa saja ketika hari-hari puasanya dia tidak meninggalkan ucapan sia-sia, ucapan dusta, kezaliman, apalagi dia melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berkepentingan untuk membalas puasa orang tersebut. Dan juga di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, wa kam min qa'imin bil-laili laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar wa ta'ab." Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus. Dan betapa banyak orang yang melakukan salat di malam hari, tidak ada yang dia dapatkan melainkan hanya menahan ngantuk dan capek.
Di sini menunjukkan bahwasanya ikhwani wa akhwati hafizakumullah jami'an, kita harus lebih introspeksi diri terhadap amalan yang kita lakukan. Apakah yang amalan yang kita lakukan ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, atau semata-mata kita hanya ingin mengerjakan rutinitas kita? Ketika kita ingin mengerjakan amalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, imanan wa ihtisaban, didasari dengan keimanan dan mengharapkan pahala. Makanya aneh ketika seorang sholat malam dia bermalas-malasan. Ketika dia sholat tarawih misalnya, dia menunggu imamnya nanti ruku baru dia ikut ruku. Mana imanan wa ihtisabannya mana? Ini sholat sunnah yang subhanallahilazim, dengan Allah subhanahu wa ta'ala khusus sholat sunnah di malam Ramadan ini yang kita sebut dengan sholat tarawih atau qiyamul lail. Di dalam Sahih Bukhari juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang melakukan salat malam di hari-hari Ramadan dikarenakan motivasi keimanan dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan masih ada amalan-amalan lagi yang disebutkan oleh para ulama khusus di bulan Ramadan. Ada 6 ibadah yang keutamaannya di bulan Ramadan melebihi keutamaan di bulan-bulan yang lain. Maka hendaknya seorang muslim dia terus introspeksi diri. Wallahi ya ikhwani wa akhwati, kita semua sedang berjalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita setuju atau tidak setuju, kita mau atau tidak mau, kita semua sedang dibimbing oleh takdir Allah untuk sampai kepada garis finish kita masing-masing. Tidak ada yang bisa menghindar. Allah sebutkan pada 3 tempat di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua lafaznya seperti ini dalam surat Al-Imran, dalam surat Al-Anbiya, dan dalam surat Al-Ankabut. Di sini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan penekanan kepada kita, wahai manusia, sadarlah, kalian semua akan sampai kepada garis finish. Kalau seandainya hari-hari kita yang hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, lalu apa yang kita harapkan dari perjalanan hidup kita? Kalau seandainya kita tidak menata hari ini, introspeksi diri hari ini untuk memperbaiki hari esok, lalu apa yang kita manfaatkan dari hidup kita? Antara kita lahir dengan kita pulang sama hasilnya. Sementara dosa kita yang kita bawa sangat banyak. Wal'iyadzubillah. Maka jika seorang dengan usianya yang semakin mengantarkan ia kepada garis finish, yang rambut putih sudah nampak di kepalanya, pada jenggotnya, tapi amalannya tidak lebih baik dari hari-hari sebelumnya, maka menangis darahlah hari ini. Lebih baik wallahi demi Allah kita menangis hari ini daripada kita menangis yang sangat panjang di neraka, sebagaimana Allah ceritakan di dalam surat Fatir, walladzina kafaru la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kull kafur. Orang-orang kafir, kata Allah, dalam neraka Jahannam, mereka tidak dimatikan oleh Allah. Apa maksudnya tidak dimatikan? Sehingga mereka bisa istirahat, adab itu bisa berhenti. Mereka terus hidup, wala yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Adab terus dan tidak pernah dikurangkan sedikit pun. Bahkan ketika kulit-kulit mereka ini yang terbakar makin lama makin mengeras sehingga rasa kebas mulai ada, Allah ganti dengan kulit yang baru, jadi badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab wa kana Allahu 'azizan hakima. Ketika mereka mulai kebas kulitnya ini karena sudah gosong, Allah ganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab. Dalam keadaan seperti itu, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Dalam keadaan yang sangat mengerikan, mereka tidak dimatikan, tidak pula diringankan azabnya. Mereka berteriak, ya Allah, izinkan kami keluar sebentar dari neraka ini, kembali ke dunia sesaat saja. فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ, agar kami melakukan amalan yang dulu kami tinggalkan. Apa kata Allah? Allah membantah ucapan mereka, mematahkan argumen mereka dengan 2 hal. Qala awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar
Bukankah dahulu kami telah berikan kepada kalian usia yang seharusnya usia yang setiap hari dengan pengalaman yang kalian hadapi, problem yang kalian lihat di dalam kehidupan kalian, seharusnya menjadikan kalian ini lebih dewasa. Ketika kalian menyaksikan sahabat-sahabat kalian, keluarga-keluarga kalian, kerabat kalian, satu persatu Allah panggil. Kakek-kakek kalian, ayah-ayah kalian, semuanya Allah sudah panggil. Kemudian kalian tidak mengambil pelajaran. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah berikan kepada kalian usia yang cukup panjang, yang seharusnya usia yang semakin tua ini semakin membuat akal kalian matang dan berpikir apa yang telah kalian siapkan untuk bekal akhirat. Ini argumen pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada mereka, sehingga tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk mencari-cari alasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kata Allah, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Disebutkan Ibnu Katsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, demikian pula dari muridnya Ikrimah Maula bin Abbas, wa ja'akumun nadhir ay wa ja'akumus syaiq, dan telah datang kepada kalian peringatan, yaitu telah nampak pada diri kalian, di kepala kalian rambut putih sudah muncul, di jenggot kalian uban sudah kelihatan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang seharusnya membuat kalian untuk berpikir dua kali dalam meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian sudah tidak muda lagi, jarak kalian kepada garis finish ajal kalian sudah semakin dekat. Kalau seandainya usia yang Allah berikan kepada kalian dan rambut putih yang sudah nampak pada diri kalian tidak memberikan kepada kalian nasihat, sebaik-baik nasihat, jangan sampai kematian yang kalian tunggu dan itu tidak ada lagi penyesalan setelah itu. Waliyadzubillah, tidak bermanfaat lagi seorang menyesal pada hari. Maka ikhwani, hafizakumullah wa akhawati, hafizakumullah jami'an, di sisa-sisa Ramadan ini mari kita introspeksi apa yang sudah kita persiapkan untuk perjalanan yang sangat panjang dari fase-fase akhirat. Kalau seandainya kita tidak bisa memperbaiki diri kita di Ramadan, lalu di bulan apa lagi kita harapkan kita bisa memperbaiki diri? Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, memberi hidayah dan taufik, mengilhamkan kepada kita semua untuk bisa introspeksi diri, agar kita bisa menyadari bahwasanya kita ini terus berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah menutup akhir dari kehidupan kita dengan la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.